Nah, apa aku bilang? Setelah saya siaran langsung ya, itu pasti DM-nya banyak. Wah. Ya, karena saya sindir orang-orang tersebut. Nih sekarang gini aja deh, pakai logika ya. Pakai logika sehat saja. Ya, 2016 lalu ya, kejadian kasus Vina ini ya yang namanya diperkosa bergilir. Waduh. Kemudian ada juga pembunuhannya. Ya, setelah tukaran HP dalam waktu 2 jam ya, itu tertangkap semua pelaku ya, abis memperkosa, abis membunuh, itu bukannya lari, malah nongkrong di SMP 11. Wah. Ya kan begitu. Ya, kalau si Tuan Takur aja hebat, bagaimana dengan mantan Kapolrinya juga, ya kan? Mantan Kapolri tentu hebat. Mantan Kapoldanya Jawa Barat 2016 lalu juga hebat. Wah. Ya, penyidik-penyidiknya juga hebat kasus ini, ya kan? Ya, begini aja ya. Kamu menuntut selalu Bapak Listio Sigit yang sekarang. Nah sekarang kalau nggak salah presiden kita udah Jokowi kan 2016 kan kalau nggak salah, ya kan, ya kan. Nah jadi ya kasus pemerkosa bergilir, pembunuhan 2016 lalu berlanjut sampai 2024 belum selesai. Yang dituntut hanya yang namanya Kapolri yang sekarang saja, ya kan. Jadi kalau yang namanya seorang itu aja 2016 itu menangani kasus ini hebat, ya bagaimana dengan mantan Kapolrinya? Pasti hebat. Tentu saja mantan yang namanya Kapolda Jawa Baratnya hebat. Ya kan? Ya seperti itu, Bro. Ya, mantan pejabat yang di 2016 lalu itu hebat-hebat. Karena apa? Kasus ini nggak selesai. Ya, seorang Kapolri kita 2016 lalu itu, ya 2016 lalu itu seorang Kapolri kita, ya itu hebat, ya hebat kan, ya kira-kira kalau misalnya 2016 lalu mau selesaikan, ya kasus Vina ini, ya tidak ada orang yang ditutup-tutupi, pasti udah selesai. Kapolri kita itu ya bagus 2016 lalu. Ya, ketika zaman SBY aja dia menangani KPK, ya kan, menangani soal-soal korupsi itu hebat, sampai buku aja kehebatannya tuh buku KPK aja 2 lembar hilang loh, diganti, ya kan. Nah bagaimana dengan kasus ini pembunuhan juga, pemerkosaan juga. Jadi jangan kenceng-kenceng kamu bilang ya, jangan pula kamu teriak-teriak ancam saya di situ, ya. Apa salah saya? Lah kak, kita sekarang ini teriaknya ke Kapolri yang sekarang aja. Ya acungin jempol. Kalau yang namanya itu Rudiana aja ya, itu sangat hebat 2016 lalu menangkap pelaku hanya menggunakan tukaran HP dengan seorang AF Rudiansa. Ya itu hebat. Hebat kan dia kan, dalam 15 menit semua yang namanya pelaku pemerkosa bergilir sama pembunuhnya itu bisa ngaku dalam waktu 15 menit. Luar biasa. Hebat. Ya termasuk Bapak Kapolri kita hebat. Ya, mantan Kapolri kita 2016 lalu ikut hebat. Ya, karena apa sih yang namanya orang itu aja hebat menangkapnya segitu gercepnya. Tapi berlanjut sampai 2024 episodenya, hebat kan? Termasuk yang namanya seorang itu, termasuk yang namanya mantan Kapolrinya, ini sampai nggak tuntas, ya kan? Sampai nggak tuntas. Saking 2024 hebatnya. Emang salah saya kalau saya nyenggol yang namanya mantan Kapolri kita 2016 lalu? Siapa? Jangan gitulah, ya. Ini kan kasus bukan kasus sekarang, dibukanya baru sekarang, ya ramenya baru sekarang. 2016 lalu semua beku. Cap jempol lah, kita harus cap jempol buat mantan Kapolri kita 2016 lalu, karena kasus ini bertahan sampai 8 tahun. Itu yang lebih bagus. Kenapa kamu ancam-ancam saya di situ? Ya ini hebat kali nih orang-orang ini. Ya dikit-dikit kamu ancam orang. Kalau ada orang membuka yang namanya edukasi begini, kamu siapalah, nggak penting lah. Indonesia itu membutuhkan orang-orang cerdas. Betul. Ya penting lah, jangan dibodohi terus selama 8 tahun loh kasus ini nggak kebuka-buka sampai sekarang. Ya kalau yang sekarang iya Bapak Kapolri kita Listio Sigit, ya kan. Ya kan dia aja bisa mangkas kepala sama motong ekor. Itu bisa Bapak Kapolri kita yang sekarang. Bagaimana itu lebih hebat lagi yang namanya mantan Kapolrinya 2016 lalu.
kasus Vina ini ya belum selesai sampai sekarang. Itu jangan lupa ya. Jangan lupa itu mantan Kapolri kita. Kita acungin jempol. Emang salah saya bilang dia orang hebat? Ya orang hebat lah. Emang apa? Ya, kamu bilang ini ancamanmu macam-macam aja kamu ini. Ya. Indonesia jangan disuruh bodoh terus. Ya, harus pintar. Kamu berikanlah edukasi yang pintar buat rakyat ini. Ya, hukum kok digelundung, digulung ya. Bagaikan benang tali layangan kamu ini begini digulung ya sengaja. Begitu ada kepentingan apa-apa diulur kembali. Ya nggak begitulah bro. Kalau memang mantan Kapolri kita tuh ada niat baik 2016 lalu udah selesai. Ya nggak ada orang yang dilindungi, nggak ada orang ini ya. Makanya saya bilang kasus suapnya dulu 2016 kejadian yang namanya Vina ini harus diperiksain. Orang-orang itu dapat bagian berapa persen gitu loh ya. Jangan nyalahin saya kamu selalu DM ancam-ancam pakai akun palsu kau ini. Apa saya tuh ngomong apa adanya. Belajarlah cerdas kamu ya di negara ini. Jangan kita ini dibodoh-bodohi terus. Yang kita tuntut hanya Bapak Kapolri yang sekarang saja. Kemudian mantan Kapolri kita yang menangani kasus Vina ini 2016 itu kemana? Masih hidupkah? Nah itu yang harus dipertanyakan bro ya. DM model begono nggak penting yang itu. Yang penting kita harus membuka isi kepala rakyat Indonesia ini. Jangan terlalu bodoh gitu loh ya. Salam waras saja. Salam waras aja. Hingga saat ini kasus pembunuhan Vina masih menjadi sorotan publik. Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa Vina harus menjadi korban? Siapa dalang dibalik semua ini? Keadilan untuk Vina masih menjadi harapan bagi kita semua. Kasus pembunuhan Vina adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan cepat. Kita tidak boleh lelah untuk terus memperjuangkan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Keluarga Vina tidak pernah menyerah untuk mencari keadilan. Mereka terus mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkap kasus ini. Masyarakat pun ikut prihatin dan menyuarakan agar kasus pembunuhan Vina tidak hilang begitu saja. Oke teman-teman, ini saja yang bisa kita reaction. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan tambahan informasi dari video ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas dan tepat. Silahkan teman-teman kirim saran dan kritiknya di kolom komentar. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Saya pamit diri. Bye-bye.